Kalau memang kamu mau tahu siapa itu Yesus, baca Alkitab. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu. Siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal kepada manusia? Kalau menurut kami kan orang Islam, ya Allah. Allah yang kekal. Allah Oke. kekal, sama walaupun dunia ini udah hancur, Allah tetap kekal. Kalau Al-Quran kekal nggak? Kalamnya Allah. Perkataan Allah ya kekal lah. Ada berapa yang kekal di situ? Maksudnya? Allah kekal, kamu bilang. Walaupun dunia ini hancur, Allah kekal. Benar? Perkataan Allah kekal nggak? Walaupun dunia hancur. Ya kekal lah, karena pembicaraan Allah kan kekal. Berarti semua perkataan itu ya kekal lah. Ada berapa yang kekal, bro? Ya semua lah. Enggak, ada berapa yang kekal? Maksudnya ada berapa gimana, Mas? Ada berapa pribadi yang kekal? Enggak gini, Bang. Jangan jawab saja, bro. Come on, bro. Yang Come on, bro. Firman Allah kan perkataan. Ya, kekal nggak? Kalau firman itu ya semua kekal lah. Kekal. Allah kekal, bro. Kekal lah. Ada berapa yang kekal? Ya Allah. Ada berapa yang kekal? Allah dan firman. Kalau misalnya ini, Bang, nanti kalau misalnya akhir zaman kan semua hancur. Yang kekal cuma Allah, satu-satunya cuma Allah yang kekal. Iya, ada berapa yang kekal? Maksudnya ada berapa? Enggak ada satu dua, cuma satu yang kekal. Allah kekal, oke? Sekalipun dunia hancur, Allah tidak akan hancur. Ya. Karena dia yang sabar dulu. Ya. Kalamnya Allah kekal? Ya kekal lah. Sekalipun dunia hancur, dunia berlalu, sudah kiamat. Kalam Allah ikut berlalu? Atau dia kekal? Bang Musliyadi? Bang Musliyadi? Enggak, ya. Ada berapa yang kekal? Tidak ada satupun yang berani berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Ya, selamat malam, Bang Musadi Adi. Silakan, Musliyadi. Bang, ini saya mau tanya, ini kan, maaf ya, saya mau tanya. Ya, Abang dari mana? Dari mana? Maksudnya Islam kah, Kristen kah? Dari Apakah Losukun, gitu? Ya. Losukun, iya, ya. Dari apa? Losukun. Oh, Losukun. Enggak, Abang sekarang kan dicaci maki sama orang, dihina sama orang, Abang sabar kan? Enggak, saya mau tanya, Abang kok bisa percaya sama Yesus? Apa sih yang dikasih sama Yesus buat Abang? Oke. Nah, ini sebenarnya Bang Musliyadi. Abang kok bisa percaya kepada Yesus? Apa sih yang dikasih oleh Yesus kepada saya? Saya dibayar dengan harga yang sangat mahal oleh Yesus. Apa itu? Keselamatan, Bang Musliyadi. Dulu Bang Musliyadi, saya benci kepada orang Kristen. Kenapa saya benci kepada orang Kristen? Karena mereka tidak mau masuk agama Islam. Kenapa benci sama orang Kristen? Karena mereka tidak menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa benci sama orang Kristen? Karena mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai khatimul anbiya, penutup para nabi. Bencinya saya minta ampun kepada orang Kristen. Apalagi melihat orang murtad. Benci minta ampun. Lalu apa yang membuat saya dari benci menjadi cinta dan sangat setia saya kepada Yesus? Ketika saya berdebat sama orang Kristen. Pada suatu hari saya berdebat sama orang Kristen di grup Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Di grup itu tiap hari terjadi caci maki. Saling menghina. Ada banyak orang Kristen, banyak orang Islam di grup itu. Islam bertanya, Kristen menjawab. Jadi suatu hari ada seorang bapak yang tidak membalas caci maki saya. Tidak membalas hinaan saya. Bapak itu berkata, Mas Pendi, seandainya kamu tahu
Man huwa Yesua, siapa itu Yesus? Kamu akan terkagum-kagum dengan karya Yesus. Seandainya kamu tahu bagaimana Injil, ajarannya itu, yang sangat berbeda dengan ajaran manapun. Mas Pendi, kalau sudah tahu kebenaran nanti kita sambung lagi. Mas Pendi katanya lagi yang terakhir. Saya melihat profil Facebook kamu. Kamu pernah mondok di pesantren. Tetapi tulisan kamu, komentar kamu sangat jorok. Ya, tidak ada ciri-ciri santri dalam tulisan kamu, dalam komentar kamu di grup ini. Jadi saya berkata, siapa bapak ini? Kok bapak ini berbeda dengan orang Kristen yang lain? Setelah itu, saya tulislah di Google. Saya tulis di Google, a Bible. Ketika saya tulis a Bible, keluarlah satu ayat. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. La ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. La ahadan yadkhulul jannah illal bi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, inilah Bang Musliyadi. Lama setelah itu, 2 tahun lebih kurang, baru saya ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Enggak, Apa Bang. yang Yesus berikan kepada saya? Keselamatan. Ya Bang, ini Bang. Ya, Yesus berkata apa? Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Yesus juga berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Ini kata Yesus. Yesus juga berkata, akulah jalan dan kebenaran. Yesus berkata, dosamu diampuni. Itu kata Enggak, Yesus. Bang. Ini kan Abang bilang tadi. Berarti tanpa Yesus tidak ada yang bisa masuk surga. Tanpa Yesus kan gitu. Kalau tidak percaya kepada dia. Berarti Yesus itu Tuhan. Ya, dia juru selamat. Tapi aku pernah nanya sama orang Filipin, Bang. Orang sama-sama orang Kristen. Orang Filipin, orang Kristen. Berarti kamu percaya apa? Yesus. Tapi ya Tuhan ini berapa Tuhannya? Tuhan satu dibilang. Ya. Berarti Tuhan satu. Tuhan itu siapa? Dia bilang only one God. Berarti Tuhan itu Allah cuma satu. Enggak dibilang Yesus. Itu orang Kristen. Aku pernah nanya sama orang Filipin. Itu orang Kristen bodoh itu. God. Berarti satu Tuhan. Berarti Itu orang Kristen bodoh. Kalau ada Yesus sudah 2 Tuhan lah, Bang. Itu orang Kristen bodoh. Mungkin kamu memotong perkataan dia. Enggak motong, Bang. Kami gini, ini kawan, Bang. Satu pekerjaan. Terserah kamu, mau kamu kawan mau tidak. Kalau memang kamu mau tahu siapa itu Yesus, baca Alkitab. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu. Siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal kepada manusia? Kalau menurut kami kan orang Islam, ya Allah. Allah yang kekal. Allah kekal sama walaupun dunia ini udah hancur, Allah tetap kekal. Kalau Al-Quran kekal nggak? Kalamnya Allah. Perkataan Allah ya kekal lah. Ada berapa yang kekal di situ? Maksudnya? Allah kekal, kamu bilang. Walaupun dunia ini hancur, Allah kekal. Benar? Perkataan Allah kekal nggak? Walaupun dunia hancur. Ya kekal lah, karena pembicaraan Allah kan kekal. Berarti semua perkataan itu ya kekal lah. Ada berapa yang kekal, bro? Ya semualah. Enggak, ada berapa yang kekal? Maksudnya ada berapa gimana, Bang? Ada berapa pribadi yang kekal? Enggak gini, Bang. Jangan jawab saja, bro. Come on, bro. Yang maksudnya bro. Firman Allah kan perkataan. Ya, kekal nggak? Kalau firman itu ya semua kekal lah. Kekal. Allah kekal, bro. Kekal lah. Ada berapa yang kekal? Ya Allah. Ada berapa yang kekal? Allah dan firman. Kalau misalnya ini, Bang, nanti kalau misalnya akhir zaman kan semua hancur. Yang kekal cuma Allah, satu-satunya cuma Allah yang kekal. Ya, ada berapa yang kekal?
Maksudnya ada berapa? Nggak ada satu dua, cuma satu yang kekal. Allah kekal. Oke? Ah. Hmm. Sekalipun dunia hancur, Allah tidak akan hancur. Ya. Karena dia yang Sabar, membuat sabar segala dulu, hal. sabar dulu. Hmm. Ya. Hmm. Kalamnya Allah kekal. Ya kekal lah. Sekalipun dunia hancur, dunia berlalu, sudah kiamat. Kalam Allah ikut berlalu atau dia kekal? Bang Musliyadi, Bang Bang, gini bang. Musliyadi, Enggak, ya. Kalau ada berapa kalau yang kekal? yang kekal kalau misalnya udah hancur semua ya satu lah Allah. Yang lain nggak Kalam kekal, yang lain fana semua. kalam Allah kekalkah, Bang Musliyadi? Bang Musliyadi, Ya, bentar bang, bentar bang. Allah Subhanahu wa taala kekal. Dunia berlalu, Allah tidak pernah berlalu. Dunia hancur, Allah tidak akan mungkin hancur. Allah kekal. Kata siapa? Bang Pendi Aceh. Kata Bang Musliyadi Adi. Lalu Pendi Aceh bertanya, dunia hancur, alam semesta hancur, dunia beserta isinya hancur, langit runtuh. Apakah kalam Allah tetap runtuh? Kalam Allah hancur? Bang Musliyadi menjawab, kekal. Ada berapa yang kekal? Come on bro, come on. Come on brother. Come on. Come on bro. Enggak, ini bang. Enggak. Kamu jawab saja. Come on. Ada berapa yang kekal? Oke. Kamu nggak jawab. Kamu mengikut Allah, benar? Iyalah. Semua kamu mengikut Allah, benar? Iya, benar. Dan kamu juga mengikuti semua apa yang dikatakan oleh Allah melalui Al-Quran, benar? Benar. Ada berapa pribadi yang kamu ikuti? Maksudnya pribadinya gimana bang? Ada berapa yang kamu ikuti? Berarti kalau sekarang Oke, insya Allah kamu juga nggak bisa jawab. enggak. Kamu Kalau tidak sekarang akan mengenal Allah kalau kamu tidak kamu mengenal Allah lewat firman-Nya, benar? ya. Lewat Al-Quran, benar? Hmm. Apapun yang Allah katakan dalam Al-Quran kamu ikuti, benar? Ya, Tuhanmu tetap satu, benar? benar. Tuhan, benar? Benar. Nah, perkataan Allah kamu ikuti, kamu taati, benar? Benar. Tetap Tuhanmu berapa? Satu. Satu. Allah. Oh, Allah, oke. Yang kekal berapa? Satu. Allah, oke? Hmm. Oke? Oke. Kalam Allah kekal? Kalau dunia ini udah hancur, cuma satu yang kekal, Allah. Yang lain nggak ada yang kekal. Kalam Allah bagaimana? Berarti gini bang. Enggak, jangan berarti begini. Kalam Allah kekal? Gini, bang. Berarti Kalam Allah kekal? Come on bro. Jujurlah bro, jujurlah. Berarti gini bang, kita sekarang Enggak ada berarti lagi. Ya, Jangan pakai berarti. Jangan pakai berarti. Ikutin ajaran Al-Quran. Enggak, jangan berarti. Ya. Yang Kamu pertama, jawab saja pertanyaan saya. Ada berapa yang kekal? yang kekal cuma satu, Allah. Yang lain nggak kekal, yang ini semua fana. Fana. Al-Quran fana tidak? Kalamnya Allah fana tidak?
Haleluya. Enggak bang, kalau itu aku bilang belum bisa menjawab bang ya. Nah. Tapi sekarang ini bang. Jangan dulu, saya ingin membaca Alkitab kepada kamu satu ayat. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Firman yang mana yang telah menjadi manusia? Firman itu. Apa itu firman? Bang Musliadi. Antum kan orang Aceh. Nah. Ya, firman perkataan. Perkataan. Kalau kalam? Perkataan. Ya, kalamullah, perkataan Allah, betul? Firman Allah, perkataan Allah, betul? Telah menjadi manusia. Telah menjadi apa? Manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Kemuliaan yang berfirman. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Nya siapa? Nya kalam. Kalam yang mana? Kalam yang telah menjadi daging, yang telah menjadi manusia. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak itu siapa bang? Bapa itu Elohim, Yod-He, Waw-He. Nah, kalamnya Yod-He, Waw-He, kalamnya Bapa, dengar dulu. Nanti kamu bingung. Kalamnya Bapa, ketika Bapa berkalam-kalam, berkata-kata, jadi daging. Jadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikannya, yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Yesus itu adalah satu pribadi yang dipenuhi dengan keilahian. Maka semua perkara yang dilakukan oleh Yesus, kalau dirimu melihat, itu hanya perkara-perkara yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Berarti Yesus itu anak Bapa? Kamu nanti bingung lagi, ya? Enggak bang, ini kan ini. Oke, ya, Yesus itu anak Bapa, tetapi bukan anak secara jasmani, bukan anak seperti Bang Musliadi, anak Aceh, ya? Apakah yang melahirkan Bang Musliadi Aceh? Saya bukan anak Aceh, orang Aceh. Anak Orang bapak, Aceh. anak ayah dan ibu. Oke, anak kunci. Apakah kunci itu hamil lalu punya anak? Gimana? Anak kunci. Anak tangga. Apakah tangga itu melahirkan punya anak? Apakah kunci itu melahirkan punya anak lalu datang lahirlah anak kunci? Kalau musuh. Begitu. Kamu belum paham sampai ke situ, bro. Ya, jangankan itu. Sekarang saya bertanya kembali lagi supaya kamu paham. Ada berapa yang kekal dalam agamamu? Nah, kamu tanyakan sama Ustadz, sama Tengku di Aceh. Tanyakan. Cari tahu. Ada berapa yang kekal? Ada berapa yang diikuti? Kalau dalam imanmu lah firman jadi kitab, jadi Al-Quran, firman, nuzul jadi Al-Quran. Kalau di dalam iman kami, firman nuzul jadi manusia. Kalau begitu sebelum firman nuzul jadi manusia, bagaimanakah cara Tuhan berbicara kepada manusia yang berdosa dulu sebelum firman itu nuzul menjadi manusia? Tuhan menyuruh orang-orang pilihannya untuk mengingatkan manusia supaya supaya manusia kembali ke jalan Tuhan. Enggak bang, ini bang, ini maksudnya. Berarti kalau misalnya nanti hari akhirat semua kan udah hancur, semua udah nggak ada lagi. Nah, Yesus masih ada nggak? Masih. Nah, berarti Yesus Tuhan. Iya. Allah. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kalau engkau melihat aku, maka engkau melihat Bapa yang mengutus aku. Filipus
Sahabat Akunya- murid enggak, Yesus Bang. berkata, Enggak, Bang. sebentar. Bang. Filipus murid Yesus, sahabat-sahabat Enggak, Bang. Yesus berkata, Ah, tunjukinlah Bapa kepada kami. Kami ingin mengetahui bagaimana Bapa itu, siapa Bapa itu. Iya gini Bang. Apa kata Yesus? Sudah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, masihkah engkau meminta tunjukilah Bapa kepadaku? Enggak Bang. Sesungguhnya barang siapa melihat aku, maka dia melihat Bapa yang mengutus aku. Enggak, maksudnya bapaknya ini siapa? Yesusnya ini siapa, Bang? Yesus itu firman. Sebagai ini Al-Qur'an itu Al-Qur'annya itu apanya? Sekarang saya ingin bertanya sama kamu supaya kamu paham. Ya, supaya terjadi dua arah. Al-Qur'an itu apanya Allah? Berarti Bible itu apa? Bible itu Bang bukan Jangan kamu lari ke Bible. Al-Qur'an itu apanya Allah? Enggak. Enggak. Apa? Al-Qur'an itu kan firman Allah. Ya. Nah. Kekal Berarti enggak? Kekal enggak? ini, Bang. Kekal tidak dia? Kalau misalnya nih kiamat sudah hancur nih. Kekal enggak firmannya Allah itu? Berarti gini, Bang. Enggak. Kamu jawab saja. Kekal enggak firmannya Allah itu? Kalau saya jawab Musliadi, Bang, Musliadi, begini bro. Selama kamu hanya berpatok pada kemanusiaan Yesus, kamu tidak akan bisa melihat keilahiannya. Kamu tempatkan dulu hatimu dan pikiranmu di tempat yang netral, baru kamu bisa tahu. Enggak, Ya. Bang. Kalau kami Enggak. Sehebat apapun saya menjelaskan kepada kamu, kamu tidak akan paham-paham karena kamu memisahkan antara kemanusiaannya dan keilahiannya. Ini Bang bukan Enggak. Kamu jangan pinter bertanya. Ya, ketika saya bertanya balik, apapun yang saya tanyakan, tidak ada satupun yang bisa kamu jawab. Apapun yang saya tanyakan. Kenapa? Kamu sebenarnya bukan nggak bisa jawab, tidak berani kamu jawab dengan jujur. Enggak, Bang. Ini kan Enggak, jangan. Enggak berani kamu jawab dengan jujur. enggak, kita sharing ini, Bang. Enggak bisa sharing. Kalau kamu nggak bisa jawab, bagaimana saya sharing? Berarti gini, Bang. Tadi kan Abang bilang Enggak. Saya tidak mau lagi jawab, sudah malas saya jawab. Kamu tidak berani jujur. Bang Nabirang silakan, Bang. Capek muter-muter sih. Dia nggak ngerti. Tidak berani jujur dia, Bang. Bahkan ditanya firman itu kekal, iya. Allah kekal, iya. Berarti ada berapa yang kekal? Begini, hanya Allah yang kekal. Lah, yang firman tadi kemana? Iya, enggak berani dijawab. Berarti tidak kekal. Kalau dia hancur bersama dengan kiamat atau hancurnya bumi dan alam, artinya firman itu tidak kekal. Seperti itu. Gitu Mas Bro. Gitu Pak Mus. Gitu. Ya Pak ya. Saya rasa gini Pak. Bapak coba berpikir lagi jawaban itu. Nanti mungkin besok boleh Bapak naik lagi atau nanti Bapak naik lagi. Karena banyak banget Pak yang ngantri Pak. Teman-teman kita juga. Gimana Pak Mus? Oke. Bapak belajar lagi dulu lah. Bertanya apa nanti yang mau ditanyakan, dicatat. enggak. Gini, Bang. Berarti kan Bang Pendi ini kan dari Muslim dia. Iya. Ya. Ini kita maaf lah. Kan. Berarti dia kan sekarang Apa dia sekarang? Dia sekarang apa? Apa Bang? berarti kan Dia- udah kan ada yang lebih dari Kristen dikasih buat dia. Kan gitu. Ya ada yang lebih yaitu janji keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Itu yang lebih Pak. Selainnya tidak ada yang dia cari dari situ gitu loh. Artinya di sana dia tidak menemukan sesuatu, ternyata di sini dia menemukan sesuatu. Itu yang membuat dia Pak tertarik. Seperti itu Pak. Enggak, yang gini Bang, yang herannya saya kan gini Bang. Hmm. Pernah aku dengar dia berarti alumni alumni Daya. ah, Hmm. berarti kok bisa dia pindah-pindah agama kan gitu. Tadi Oh, saya gitu. sudah jawab, brother.
Karena Iya, sudah dijawab. keselamatan. Mm-mm. Di dalam agama Islam tidak menyelamatkan. Coba kamu tunjukkan satu ayat kepada saya kalau agamamu itu menyelamatkan. Pasti diberikan keselamatan kepada kamu. Coba. Kalau saya menemukan keselamatan dalam Islam, tidak mungkin saya keluar dari agama Islam. Saya dicaci maki. Saya tidak bisa pulang lagi ke Aceh. Saya tidak bisa lagi pulang ke kampung halaman saya. Kamu lihat di bawah, bagaimana kata-kata orang Aceh kepada saya. Dicaci maki saya habis-habisan. Bisa nggak kamu lihat? Mau nggak dicaci maki? Ada nggak orang yang senang dicaci maki? Nggak ada. Tidak ada, brother Musliyadi. Lalu kenapa saya rela dicaci maki, dihina, diolok-olok? Karena saya temukan keselamatan di dalam Yesus. Alkitab mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan manusia selain di dalam nama Yesus. Dan Yesus berkata kepada kita semuanya, sorry ya, kepada kami. Nanti kalau kepada kita nanti ngamuk lagi orang Aceh. Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega. Awalu wal akhiru. Dia tidak menunjukkan orang lain yang awal. Dia tidak menunjukkan pribadi yang ketiga yang awal. Tapi dia menunjukkan dianya yang awal. Dianya yang akhir. Dan Alkitab mencatat. Nah, maka kamu Musliyadi, dirimu tidak bisa melihat keilahiannya selama pikiranmu tertuju kepada kemanusiaannya. Itu Bang. Jadi kenapa saya keluar dari agama Islam? Karena keselamatan Bang. Saya temukan keselamatan. Di mana saya ketemukan keselamatan? Dalam Yesus. Yang dihina, yang diolok-olok, yang dikatakan dia nabi, dia utusan, dia rasul. Ada berapa rasul yang wajib Abang imani? Coba katakan kepada saya. Kalau kami Muslim ya 25 lah. Nah, kalau nabi ada banyak. Nabi banyak. Nah, kalau nabi banyak, kenapa hanya Nabi Muhammad yang sebagai penutup para nabi? Nabi yang ke-25. Nah, coba kamu cari tahu lagi. Ini PR lagi bagi kamu. Ada banyak nabi. Kenapa yang terakhir dibilang Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad Nabi yang ke-25 dikatakan kan? Iya kan? Bang Mus? Ya. Tapi kenapa? Ini Bang. Karena kenapa Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir? Nah, karena bentar. Ya. Anakku nangis. Bapak Ibu semuanya, kami ucapkan terima kasih yang sudah berbagi ya. Ketika Bapak Ibu membagikan gift, kami tidak bisa sebutkan nama, tidak bisa ucapkan terima kasih karena lagi sharing ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya. Oke. Ya, Bang Alsek, silakan apa yang mau disampaikan.